Lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah dinilai sukses. PDIP pastikan akan ada pertemuan lanjutan Prabowo Megawati. Pemotor cekcok dengan dua pria diduga debt collector. Dua pendulang emas ditemukan selamat dari kekejaman KKB. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Masih semangat pagi hari ini ya? Tentunya juga kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Apalagi ada kabar yang sangat menggembirakan untuk masyarakat Indonesia ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan beberapa kunjungan kenegaraan dan juga kehormatan yang sangat luar biasa di beberapa negara Timur Tengah seperti itu yang kita ketahui, dan negara Qatar akan menyumbangkan investasi besar untuk Indonesia. Dan nantinya Presiden pemirsa investasi ini akan dikelola oleh pemerintah. Betul. Untuk nantinya untuk membangun pendidikan Indonesia hingga infrastruktur yang ada di Indonesia, Festi. Tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana usai melakukan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Usai melakukan kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke 5 negara Timur Tengah untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara. Pembahasan Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara tersebut terkait peningkatan hubungan kerjasama kedua negara dan kondisi geopolitik serta ekonomi global. Tidak hanya itu saja, pemimpin negara ini juga telah melakukan tanda tangan beberapa dokumen kerjasama yang meliputi sejumlah bidang, mulai dari peningkatan kerjasama strategis, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, dan keamanan. Adapun 5 negara itu yakni Persatuan Emirat Arab, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyelesaikan kunjungannya ke Timur Tengah dan Turki untuk mempererat hubungan bilateral dengan mitra penting. Sebelum pulang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan militer di Amman dan juga dilepas oleh sejumlah pejabat Yordania. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Lawatan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra penting di kawasan tersebut. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer di Bandara Militer Marka Amman, Yordania. Turut hadir melepas keberangkatan yakni Pangeran Ghazi bin Muhammad, Gubernur Amman Yazir Ituan, Wali Kota Amman Yosef Sawarbeh, dan Dubes RI untuk Yordania, Ade Patmo Sarwono. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, seluruh agenda kunjungan Presiden Prabowo telah rampung. Alhamdulillah, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo telah selesai lawatan beliau dalam rangka kunjungan kerja maupun kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah dan Turki. Beliau telah menjalin konsultasi dan berdiskusi dengan semua pemimpin negara selama kunjungan beliau dan menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan yang positif untuk bangsa Indonesia maupun juga
mitra-mitra strategis kita di Timur Tengah dan di Turki. Selama kunjungan sejak 9 April 2025, Presiden Prabowo menjalin dialog intensif dengan para pemimpin negara sahabat hingga menghasilkan kesepakatan penting di bidang pertahanan, investasi, dan kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan siap untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak Palestina dan juga membantu fasilitas kesehatan di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif beasiswa untuk anak-anak Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun fasilitas kesehatan di tepi barat dan Gaza, serta membuka peluang pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia telah mengirim tim medis bersama Uni Emirat Arab untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. And of course, after they complete their education and they complete their medical treatment, they must return to their homeland. So, I think in the end, there should be peaceful collaboration, I think. That is the key to a real peace. How can a 6-year-old boy or girl be guilty of anything? How can an armed mother be bombed and lose their house and lose everything? It's I think, something that's very hard to digest, actually. People ask, why? You are so far away. You are in Indonesia. But I cannot, because my people feel the attack on the innocent people of Gaza, of Palestine, of Lebanon, of Syria, is like attacking them. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berpangku tangan terhadap penderitaan rakyat Gaza dan sekitarnya akibat konflik yang berkepanjangan. Indonesia juga siap membawa warga sipil Palestina yang memerlukan perawatan intensif ke rumah sakit di Indonesia. Selain itu, Prabowo mengumumkan rencananya untuk segera mengunjungi Kairo, Doha, dan Amman guna berkonsultasi dengan para pemimpin kawasan seperti Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Abdullah II dari Yordania sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke 5 negara Timur Tengah berjalan dengan sukses. Dan Budi mengatakan salah satunya yakni berhasil membawa investor dari negara Uni Emirat Arab, Qatar sebesar $2 miliar Amerika Serikat ke BPI Danantara. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara Timur Tengah dinilai berjalan lancar dan sukses. Hal ini dinilai seperti penyambutan hangat dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang sekaligus mendapatkan kesempatan berpidato resmi di Parlemen Turki. Bahkan, Presiden Prabowo juga sukses membawa hasil kerjasama dan investasi dari Uni Emirat Arab, Qatar sebesar $2 miliar Amerika Serikat untuk BPI Danantara. Satu, pidato beliau di depan Parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah, begitu. Termasuk investasi dari Qatar $2 miliar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir, itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak, ribuan. Kira-kira itu ya. Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo kali ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kemitraan strategis serta membuka peluang kerjasama lintas kawasan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Sally dan juga pemirsa, seperti diketahui kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia dan juga memberikan kabar yang sangat baik terkait dengan lawatannya ke beberapa negara Timur Tengah seperti itu ya. Apalagi salah satu di negara Qatar yang juga akan memberikan investasi. Ini sangat fantastis sekali harganya dan juga nominalnya sangat besar. Ini 33 triliun rupiah ya kalau misalnya kita dirupiahkan seperti itu. Dan tentunya juga ini dana ini akan dialokasikan untuk Danantara dan juga untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Betul, di mana memang investasi yang diberikan oleh Qatar sangat luar biasa dan nantinya akan dikelola oleh BPI Danantara, di mana nantinya investasi ini akan menjadi mendorong bagaimana nanti membangun pendidikan dan juga infrastruktur yang ada di Indonesia, Festi. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum terus mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat melalui program bantuan hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini menyampaikan bahwa hingga Maret 2025 ribuan pos bantuan hukum dan juga pelatihan paralegal telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan yang inklusif. Sebanyak 777 organisasi pemberi bantuan hukum telah terdaftar di Kementerian Hukum untuk memberikan pendampingan dan konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam konferensi pers capaian kinerja Kemenkum Triwulan 1 pada Selasa 15 Maret 2025. Supratman menyebut untuk memperluas akses Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN juga telah menargetkan 7.000 pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Supratman menyatakan bahwa langkah digitalisasi yang dilakukan BPHN bukan sekedar peralihan teknologi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang berbasis data, transparan, dan inklusif. Ada sejumlah 777 pemberi bantuan hukum yang akan membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum. Kemudian untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses, BPHN juga menargetkan 7.000 pos bantuan hukum, 7.000 pos bantuan hukum. Sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah berdiri sebanyak 1.764 pos bankum di desa dan kelurahan. Kemudian
Tahun 2025 ada kegiatan yakni Peacemaker Justice Award, yakni sebanyak 2.157 kepala desa lurah yang telah mendaftar untuk ikut kegiatan ini. Kemudian BPHN juga menyelenggarakan pelatihan paralegal yang saat ini pesertanya sebanyak 2.962 peserta yang berasal dari 257 organisasi pemberi bantuan hukum dari 33 kanwil Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Kemudian literasi dan pembinaan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hingga Maret tahun 2025 terdapat 658.361 dokumen hukum telah terintegrasi pada jdihn.go.id. Selanjutnya, sebagai bagian dari Kementerian Hukum, BPHN memiliki peran kunci dalam mendukung transformasi digital. Transformasi ini lebih dari sekedar digitalisasi layanan. Ini merupakan langkah strategis menuju reformasi birokrasi berbasis teknologi dan data. Inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. BPHN telah memperkenalkan berbagai platform digital sebagai bagian dari komitmen yang meningkatkan akses dan transparansi dalam pelayanan hukum, antara lain bphn.go.id, sipbankum.bphn.go.id, pja.bphn.go.id, dan sebagainya. Supratman juga mengapresiasi keterlibatan organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah, hingga kepala desa yang telah mendorong terwujudnya keadilan yang merata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dan dari Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap melakukan komunikasi politik dengan DPR untuk mendorong RUU ini masuk dalam prioritas prolegnas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pemerintah sebelumnya sudah pernah mengajukan RUU perampasan aset ke DPR RI. Namun, Supratman menyebutkan bahwa proses pembahasan masih terkendala dinamika politik di parlemen. Menurut Supratman, pemerintah saat ini sedang membangun komunikasi intensif dengan seluruh kekuatan politik, termasuk partai-partai di DPR untuk mendapatkan titik temu terkait RUU yang dinilai penting oleh publik. Kalau materi Undang-Undang Perampasan Aset dari sisi pemerintah, itu kan dulu sudah pernah diajukan. Jadi teman-teman boleh mengakses itu, saya yakin pasti ada ya. Jadi menyangkut soal pertanyaan substansi tadi. Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR kan. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik ya. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan, terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Supratman mengaku optimis RUU perampasan aset dapat segera diajukan kembali dan dibahas bersama DPR untuk mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi mengenai isu matahari kembar usai sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang juga menyambangi kediaman Presiden ke-7, Joko Widodo. Dan menurutnya pemirsa, hal tersebut merupakan hanya silaturahmi Lebaran Idul Fitri di kediaman Jokowi. Kabar isu mengenai matahari kembar kini mengemuka usai Menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman Presiden ke-7, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah pada saat momen Lebaran Idul Fitri. Isu matahari kembar itu diucapkan oleh salah satu politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera. Merespon hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hanya silaturahmi Lebaran Idul Fitri. Puan menegaskan, Presiden Republik Indonesia saat ini ialah Presiden Prabowo Subianto. Pak Puan, ini ada beberapa Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Pak Jokowi nih, Pak Puan. Apakah ada kekhawatiran bakal menjadi matahari kembar di kabinet ini, Pak Puan? Silaturahmi di di masa Lebaran ya akan sangat baik. Matahari kembar
presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Namun wacana pertemuan lanjutan antara kedua tokoh politik ini masih belum dipastikan kapan akan terjadi. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menjadi tanda tanya kapan akan terlaksana. Pasalnya, rencana pertemuan ini telah dilakukan sejak lama sehingga dinanti-nantikan oleh seluruh publik. Namun, pertemuan antara kedua tokoh politik itu kini sudah terjalin pada saat momen Lebaran Idul Fitri 2025. Pertemuan tersebut berjalan harmonis sekaligus berbincang berbagai hal, khususnya mengenai bangsa dan negara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan nantinya akan ada pertemuan lanjutan antara Prabowo dan juga Megawati. Namun, Puan tak menjelaskan kapan wacana pertemuan lanjutan itu akan terjadi. Bapak, masih soal pertemuan itu, Pak Prabowo dan Bu Mega ini ada janji lanjutan nggak pertemuan selanjutnya? Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pengakuan sebagai bandara terbaik ke-25 di dunia versi Skytrax. Melalui caption di sosial media Instagramnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Skytrax World Airport Awards 2025, di mana dianugerahkan 4 star airport rating 2025, naik dari sebelumnya 3 star. Dalam World's Top 100 Airports for 2025, memperoleh peringkat 25 dari sebelumnya peringkat 28. Melalui caption di sosial media Instagram @erikthohir, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pengakuan sebagai bandara terbaik ke-25 di dunia versi Skytrax. Penghargaan ini dinilai membuktikan bahwa pelayanan dan kenyamanan Bandara Angkasa Pura Indonesia telah diakui di dunia internasional. Kementerian BUMN melalui Injourney Airports berkomitmen untuk terus mendorong transformasi di seluruh bandara di Indonesia. Transformasi ini untuk meningkatkan dan memiliki standar layanan yang berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, seperti diketahui arus mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran 2025 ini juga telah selesai dan pastinya sebelum berlangsungnya arus mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran ini segala persiapan untuk transportasi umum, darat maupun di udara ini telah dipersiapkan oleh masyarakat Indonesia dan juga Menteri Perhubungan, beberapa menteri jajaran yang juga terkait seperti itu ataupun stakeholder lainnya juga telah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga tentunya dengan pelayanan yang sangat modern, dengan menentukan dan juga menyamakan dengan zaman yang seperti itu ya. Betul, dimana kalau kita ketahui Festi dan pemirsa dari Menteri BUMN juga telah melihat bagaimana seragamnya Festi, bahkan petugas itu memiliki seragam yang baru, akhirnya petugas terlihat dengan elegan seragam barunya, dimana memang kita ketahui dari Menteri BUMN Erick Thohir ini ingin sekali Bandara Soekarno-Hatta bisa dinilai ataupun berkancah di negara-negara lain ataupun bisa bersaing dengan bandara-bandara di luar negeri lainnya, Festi. Tentunya tidak hanya pelayanan yang baik ketika terkait dengan teknis dan lain-lain, tapi juga ramah tamah di sana masih terus diajukan dan juga masih terus diterapkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana momen Katy Perry yang menyelesaikan perjalanan antariksa bersama kru wanita Blue Origin viral di media sosial. Kru Blue Origin NS-31 yang seluruhnya terdiri dari wanita ini berhasil menempuh atmosfer bumi selama 11 menit, mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Katy Perry baru saja menjadi salah satu dari 6 wanita yang melakukan perjalanan antariksa. Setelah sukses kembali ke bumi, ia langsung menginjakan kaki dengan penuh kebahagiaan. Dalam video yang viral, Katy terlihat mencium tanah dan bernyanyi sebagai ekspresi rasa senangnya. Ia berangkat bersama kru Blue Origin NS-31 yang semuanya wanita pada Senin 14 April 2025 dari Texas. Penyanyi tersebut terbang menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin bersama Gayle King, Kiriana Flynn, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, dan Lauren Sanchez. Mereka menembus atmosfer bumi selama 11 menit mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Meski singkat, perjalanan itu sangat berkesan bagi Katy yang tampak lega dan penuh kegembiraan saat keluar dari wahana antariksa. Ini juga menandai penerbangan manusia ke-11 untuk program New Shepard milik Blue Origin. Sesaat setelah mendarat, Katy terlihat memegang bunga daisy dan mengangkatnya ke langit, lalu mencium tanah. Gestur tersebut ternyata diperuntukkan bagi putrinya, Daisy Dove Bloom. Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut sangat berarti baginya sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas pencapaiannya, serta sebagai ungkapan kegembiraan bisa kembali bersama anaknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggandeng Universitas 11 Maret dan juga pemerintah Kota Solo dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki skill siap bekerja di luar negeri. Hal ini dilakukan pemirsa karena banyaknya permintaan hingga 1,7 juta pekerja yang diminta untuk ditempatkan ke luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, melakukan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama dengan Universitas 11 Maret dan pemerintah Kota Solo, yang dimana kerjasama tersebut menjadi pintu masuk bagi sinergi berbasis Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, dan literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Tak hanya itu, Kota Solo dengan infrastruktur dan ekosistem pendukung yang sudah matang sangat potensial untuk menjadi pusat pengembangan SDM calon pekerja migran. Saya sangat senang, dan yang menarik dulu MOU itu rata-rata PKS-nya 6 bulan atau setahun. Ini langsung. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran termasuk para dekan dan juga kepada Pak Wali beserta seluruh jajaran. Banyak yang bisa dikerjasamakan, mulai dari pelatihan, penelitian, sampai pada nanti pemberdayaan, sampai pendampingan usaha dan literasi keuangan. Solo apalagi dengan segala infrastruktur dan ekosistemnya sudah jadi. Nah, kita mulai start awal aja, mengirim tenaga kerja yang terlatih. Asisten rumah tangga itu terlatih juga namanya, by sertifikasi.
Nah, ini yang harus kita siapkan ekosistemnya ke depan. Yang luar biasa itu, kalau yang kita kirim ini, skill, adalah mereka ke sana ini, satu dapat pengalaman baru. Yang kedua, pasti terjadi disebut transfer of knowledge. Pasti. Yang ketiga, terjadi apa yang disebut transfer of skill. Melalui kerjasama ini, Kementerian P2MI akan terus berkomitmen membangun ekosistem yang memungkinkan setiap SDM yang diberangkatkan memiliki keterampilan yang tersertifikasi dan siap bersaing secara profesional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Zulkifli Hasan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di provinsi tersebut pada Senin 14 April 2025. Adapun sejumlah program yang dibahas antara lain ketahanan pangan, pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan pelaksanaan makan bergizi gratis. Pada pertemuan tersebut, Menko Zulkifli Hasan membahas seputar pembentukan koperasi desa. Zulkifli menjelaskan koperasi tersebut adalah milik masyarakat desa, adapun terkait hubungannya dengan badan usaha milik desa, hal itu bisa dirumuskan dalam musyawarah desa. Ia menambahkan Kopdes tidak hanya akan berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, melainkan akan mengelola berbagai lini usaha seperti distribusi sembako, agen LPG, klinik kesehatan, penyalur bantuan pangan, hingga penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, Zulkifli juga mengungkapkan dukungan daerah terhadap rencana pemerintah pusat dalam program makan bergizi gratis. Menurutnya, ide dan masukan dari Gubernur Hovifah serta para kepala daerah sangat strategis dalam mempercepat implementasi program tersebut. Gubernur Jawa Timur beserta beberapa kepala daerah provinsi tersebut mengusulkan agar program MBG dapat dilakukan secara hybrid, sembari menunggu dapur untuk MBG selesai dibangun. Nggak ada lagi tukang timbun, nggak perlu lagi, karena koperasi langsung ke rakyat. Koperasi Desa Merah Putih ini koperasi milik pemerintahan desa yang akan mengatur hampir seluruh kegiatan desa itu. Koperasi ini nanti akan melakukan bisnis, misalnya sembako, ada kliniknya, bisa jadi agen LPG, bisa yang membagi bantuan pangan, penyaluran kredit ukur dan lain-lain, nanti akan berkembang bersama. Sehingga ekonomi desa itu bisa berkembang. Dan ini memotong tengkulak atau maklar. Nah, jadi nanti ya ini hilang semua nanti. Kami senang kalau di kelurahan kita cover oleh program ini, jadi koperasi desa dan kelurahan. Iya, koperasi desa atau kelurahan. Apakah koperasi yang ada boleh aja, asal diputuskan oleh musyawarah desa itu jadi koperasi milik desa atau milik kelurahan atau BUMDes. Kalau BUMDesnya maju mau jadi koperasi milik desa silahkan. Atau kalau tidak mau ya BUMDesnya tetap koperasi bikin. Itu tinggal dirumuskan di desa. Kami di Jawa Timur siap menjadi pionir untuk percepatan program ini. Presiden ingin tidak ada petani yang susah, tidak ada lagi di desa yang susah sembako, kurang gizi ya. Semua bisa cukup gizinya, ekonominya tumbuh, petaninya makmur. Itulah kira-kira program yang dilahirkan. Langkah ini diharapkan mampu memangkas perantai pasok dan menghilangkan perantai kulak yang selama ini membebani petani dan juga masyarakat desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau jalan amblas akibat longsor di Jalan Saleh dan Saspita, Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Deddy meminta agar pemerintah Kota Bogor segera membangun ruas jalan baru sebagai pengganti jalan amblas tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor serta jajaran Forkopimda meninjau lokasi longsor di Jalan Saleh dan Sasmita, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Bapak Aing disambut antusias oleh ratusan warga sekitar. Warga yang penasaran langsung meminta bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah provinsi dan Pemkot Kota Bogor telah menyepakati solusi jangka panjang atas permasalahan longsor di kawasan tersebut. Menurut Deddy Mulyadi bahwa jalan yang terputus akibat longsor akan dialihkan ke jalan baru melalui layanan yang akan dibebaskan dalam waktu dekat. Biar percepatan ngeceknya, targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat kalau segera dibangun. Ya, tahun hitung aja, anggaplah pembebasan jalan sudah selesai, anggaplah pengecekan sudah selesai, hitung berapa rencana biayanya. Ya, masuknya di perubahan artinya tahun ini segera dibangun. Nah, ini kan jalan
tanjakan tuh istilah teknis elevasinya kurang lebih 4%-an sampai 5% masih masuk di dalam kategori aman untuk dilalui kendaraan berat. Ya secepatnya, kita sih mau secepatnya, tapi kan ada proses. Uangnya harus dicari dulu, disediakan, kemudian aturannya disesuaikan, timnya dibentuk secara teknis, kemudian gambar teknisnya, drainasenya dan sebagainya itu harus sesuai. Jadi kita tentu ingin kalau ini jadi pun ya terasi baru ini tentu sesuai dengan harapan. Akhir tahun mungkin sudah bisa dilalui. Ya mungkin jalur sementara mungkin ya, tetapi kalau untuk selesai mungkin butuh waktu. Karena kan kita nomor satu harus pengadaan lahan dan butuh waktu. Tadi pengadaan lahan aja di perubahan anggaran. Ya, perubahan anggaran. Kalau kontraktor lama kan bertanggung jawab untuk bagiannya proyek strategis nasional bukan di sini ya. Kita juga tidak tahu menuntut ke arah sana. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Devi Rahim mengatakan bahwa Jalan Saleh Dana Sasmita merupakan jalan kolektor milik pemerintah Kota Bogor yang mengarah ke Batu Tulis. Dari Kota Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan pembentukan Satgas Anti Premanisme tingkat kecamatan di halaman kantor Kecamatan Astana Anyar pada Senin 14 April 2025. Dalam arahannya, Farhan menegaskan premanisme adalah musuh bersama yang harus diberantas melalui kolaborasi lintas sektor. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan pembentukan Satgas Anti Premanisme tingkat kecamatan. Farhan mengutarakan pembentukan Satgas ini merupakan bentuk respon atas keprihatinan Gubernur Jawa Barat yang menyebut premanisme sebagai salah satu musuh utama pembangunan di daerah. Ia juga menyinggung persoalan PKL yang kerap menjadi sorotan. Farhan tidak melarang warganya berdagang, tetapi menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan. Farhan mengapresiasi langkah Kecamatan Asta Anyar yang telah memulai program Kamis dan Jumat bebas PKL sebagai bagian dari pengendalian aktivitas di ruang publik. Pembentukan Satgas Anti Premanisme ini melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, serta kepala UPT wilayah seperti pemakaman, terminal, dan juga pasar. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju Bandung yang lebih tertib dan juga beradab. Premanisme adalah sebuah tindakan, sebuah upaya untuk melakukan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau hanya untuk golongannya saja. Maka jangan pernah menganggap bahwa Satgas Anti Premanisme ini adalah sebuah upaya untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu, mendiskreditkan semua sosok-sosok. Tidak. Satgas Anti Premanisme adalah Satgas yang akan memberantas perilaku yang mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki atas seseorang atau sekelompok yang memiliki kebutuhan tertentu. Wali Kota Bandung berharap konsistensi program ini menjadi contoh bagi kecamatan lain di Bandung. Farhan juga menyoroti area pemakaman dan pasar yang rawan praktik premanisme. PD Pasar akan dilibatkan dalam Satgas karena lokasi pasar sering menjadi tempat terjadinya pungli dan intimidasi terselubung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menerima laporan adanya dugaan pungutan liar atau pungli di sejumlah Samsat wilayah Banten selama masa pemutihan tunggakan pajak kendaraan. Dan ia meminta Inspektorat Provinsi Banten turun tangan untuk menangani laporan tersebut. Menurut Andra, kinerja petugas Samsat kini diawasi langsung masyarakat melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Andra tidak menyebutkan secara spesifik lokasi Samsat yang diduga terdapat praktik pungli. Namun ia menyampaikan berdasarkan laporan yang masuk, pungli terjadi di lebih dari satu kantor Samsat. Ia pun mewanti-wanti aparatur sipil negara terkait pungli. ASN Pemprov Banten yang terbukti melakukan pungli akan ditindak tegas. Kami banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan antrian, terkait dengan proses cek fisik kendaraan, karena memang program pemutihan ini rata-rata motor lama ya, rata-rata kendaraan lama sehingga perlu dicek fisik karena harus diregistrasi dan dipastikan pemiliknya sah. Dan ini memang memakan waktu. Nah, oleh karena itu kehadiran saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa Kepala Samsatnya punya inovasi, ya inovasi untuk mengurai antrian, kemudian juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, saya meminta kepada masyarakat bahwa memang lonjakan pengunjung ke kantor Samsat itu meningkat luar biasa. Jadi mohon
Ya, mohon untuk bisa dimaklumi. Namun keluhan-keluhannya silakan disampaikan agar kita bisa perbaiki. Waktu kita masih sampai tanggal 30 Juni. Manfaatkan kesempatan ini karena tidak ada lagi kebijakan seperti ini. Andra memastikan Kepala dan Sekretaris Bapenda Provinsi Banten turut mengawasi pelaksanaan program pemutihan tersebut. Ia juga berkomitmen menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa pemirsa viral di media sosial, pria pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan dua pria diduga oknum debt collector di Jalan Bedagai, Medan, Sumatera Utara pada beberapa hari yang lalu. Meski dirugikan, pemirsa, korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Video yang direkam sendiri oleh pengendara sepeda motor bernama M. Syahrial menggunakan ponselnya, terlihat kedua pria yang juga mengendarai sepeda motor tersebut menghentikan laju kendaraan korban. Kedua pria yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian mendekati korban dan menyebutkan sepeda motor warga Jalan Karya Medan Tembung, Sumatera Utara ini bermasalah. Korban yang merasa sepeda motornya tidak menunggak cicilan berusaha bertahan dan menolak diajak ke kantor kedua pria tersebut. Keributan antara pemotor dengan kedua pria tersebut sempat menarik perhatian warga dan para pengguna jalan lainnya. Melihat warga mulai berdatangan, kedua pria yang sempat mengaku sebagai petugas ini kemudian pergi meninggalkan korban. Syahrial, pengendara motor, Senin sore mengatakan, awalnya kedua pria tersebut bertanya nama seseorang yang tidak dikenal olehnya. Setelah itu, keduanya mulai menyinggung tentang surat-surat kendaraannya yang dituding bermasalah. Awal pertama bang, tiba-tiba dia ngikut saya dari belakang, terus nanya nama orang. Sedangkan saya nggak tahu orang sini. Ditanya namanya, nama Putri emang kenal katanya. Saya nggak kenal. Dari begitu tiba-tiba saya di stopnya, nggak lama ditengoknya HP-nya, tunjukkan bukti dari HP-nya bahwasannya kereta saya bermasalah bang. Dari leasing apa dari mana katanya? Itulah bang, katanya dari kayak kepolisian gitu bang. Cuman saya nggak percaya lah bang, tiba-tiba dia menutup jalan. Kereta itu belum dalam keadaan kredit atau gimana? Cash itu bang. Cash ya, udah lunas ya? Udah 10 tahun lah bang. 10 tahun. Meski sempat dirugikan atas tuduhan kedua pria tersebut, namun korban tidak membuat laporan ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, memang segala permasalahan apapun yang terjadi, yang paling sensitif adalah berhubungan dengan yang namanya uang dan juga jumlah nominal seperti itu. Apalagi bagi kita yang mungkin memang mempunyai hutang dan juga mencoba untuk kredit apapun, barang apapun untuk bisa dikomunikasikan dengan sang pengkredit ataupun yang mengkreditkannya dengan sangat baik, komunikasikan dengan sangat baik, apapun kondisinya dan seperti apa masalahnya harus bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Betul, jangan sampai jadi merugikan warga sekitar, dimana kalau kita ketahui memang debt collector seringkali langsung memberhentikan pemotor yang memang sedang berjalan, dan kita berharap bahwasanya memang bisa diselesaikan ataupun dibawa ke pihak berwajib. Betul, kalau misalnya bisa didiskusikan, terus bisa dirempukan seperti itu, ya kenapa tidak? Karena hal-hal yang bersifat baik pasti ini akan menumbuhkan dan juga menghadirkan sebuah solusi yang baik. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana seorang pria menyamar sebagai wanita di Masjid Hubul Watan Islamic Center, Nusa Tenggara Barat pada Senin 14 April 2025. Pria tersebut mengenakan mukena dan juga duduk di barisan jemaah perempuan saat waktu sholat tiba. Aksi penyamarannya terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook atau Rizky. Dalam rekaman tersebut, pria berkerudung itu tampak berada di antara jemaah perempuan yang sedang melaksanakan ibadah. Gerak-geriknya yang mencurigakan menarik perhatian petugas keamanan masjid yang kemudian langsung menghampiri dan membekuknya di tempat. Bahkan dalam video terlihat petugas sempat membanting pria tersebut ke lantai untuk mengamankannya. Pelaku pun telah diamankan pihak keamanan masjid dan dibawa ke polisi. Pelaku yang berinisial FRG, 20 tahun, merupakan mahasiswa aktif di Universitas Mataram, semester 4 jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Hingga berita ini diturunkan, motif pria tersebut berpura-pura menjadi wanita belum diketahui secara pasti, begitu pula alasan dibalik aksi penyusupan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon jemaah umroh asal Indonesia diduga terlantar hingga akhirnya gagal untuk berangkat menuju Tanah Suci Mekah saat tengah berada di Bandara Internasional Changi, Singapura pada Senin siang dan viral di media sosial. Para calon jemaah umroh asal Padang Lawas itu pemirsa ditelantarkan oleh agen travel mereka. Dalam video yang sempat viral di sejumlah media sosial ini menyebutkan, jika para calon jemaah umroh asal Padang Lawas, Sumatera Utara ini ditelantarkan oleh agen travel mereka bernama Karunia Jannah Firdaus saat tengah berada di Bandara Internasional Changi, Singapura. Di mana para calon jemaah umroh ini awalnya berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara menuju Bandara Internasional Changi, Singapura untuk transit sebelum akhirnya kembali terbang menuju Riyadh, Arab Saudi. Namun, saat berada di Singapura, mereka tertahan tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi lantaran ada beberapa persyaratan yang belum selesai. Salah satunya, yaitu belum adanya utusan dari pihak travel yang menjemput para calon jemaah umroh ini saat tiba di Bandara Internasional Riyadh. Akibat hal ini, tiket pesawat yang sebelumnya sudah di-booking pun akhirnya hangus lantaran melebihi waktu yang ada. Sehingga inilah yang mengakibatkan 35 orang para calon jemaah umroh asal Padang Lawas ini gagal berangkat menuju Arab Saudi dan sempat mengalami keterlantaran beberapa waktu di Bandara Internasional Changi. Saat ini, para calon jemaah umroh sudah kembali ke kampung halamannya di Padang Lawas, Sumatera Utara. Dharma Andriawan, Direktur Travel Karunia Jannah Firdaus ini mengatakan, jika pihaknya tidak ada melakukan penelantaran jemaah seperti yang ada di video viral tersebut. Hanya saja, ada beberapa kendala seperti tiket yang sudah di-booking menuju Riyadh angus, lantaran melebihi waktu karena pihaknya masih mempersiapkan tim penjemput di Bandara Riyadh. Memang pada saat itu kita kan booking tiket itu untuk rute Medan Singapura menuju Riyadh, kan gitu kan. Namun untuk yang di Riyadh, sebagai visa itu kita kan harus menunggu konfirmasi dari pihak muasasa untuk bisa menjemput jemaah itu di Riyadh, kan gitu. Jadi sembari kita menunggu informasi itu, jangan dulu diberangkatkan sebelum kita ada yang menjemput di Riyadh itu tadi, kan gitu. Sehingga ketika menunggu itu, tiket bookingan ini kan ada time limit, kan gitu. Jadi memang pada saat itu time limit itu tercancel, sehingga kita ketika mencari alternatif pemberangkatan yang lain, sehingga jemaah itu menunggulah di
bandara. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberangkatan Umroh dan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Khairul Anwar mengatakan, jika pihaknya telah memeriksa travel yang bersangkutan dan terkait masalah ini, pihaknya untuk sementara waktu mencabut izin travel tersebut untuk bisa kembali memberangkatkan calon jemaah umroh ataupun haji sebelum masalah ini dapat diselesaikan. Jadi di sini telah kita mintai keterangan kepada pihak travel, PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, KJF, Karunia Jannah Firdaus, di mana kita dapati terjadi pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana jemaah umroh gagal berangkat. Konsekuensinya jelas dari sanksi administratif telah kita bukukan atau diblokir akun Sisko Patuh dari travel tersebut. Akibat kejadian ini, pihak travel sendiri rencananya akan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan para calon jemaah umroh sebesar Rp31 juta kepada setiap orangnya, di mana hal ini merupakan keputusan bersama yang diambil oleh pihak travel dan calon jemaah yang sebelumnya gagal untuk berangkat ibadah ke Tanah Suci. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Satgas Damai Kartels kembali menemukan 2 pendulang emas yang berhasil selamat dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, dan juga keduanya kini telah dievakuasi ke Dekai. Keduanya kini tengah mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Kedua korban yang berhasil selamat yaitu Johannes Adu dan Suwito. Keduanya ditemukan aparat di Tanjung Pamali, distrik Seradala. Mereka berhasil kabur dari sergapan KKB setelah melarikan diri ke arah hutan ketika mendengar rekan-rekannya telah dianiaya KKB. Aparat yang menemukan kedua korban selamat tersebut langsung mengevakuasi keduanya ke kota Dekai dan langsung dianut oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Tiba di Dekai, keduanya kemudian mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Kedua korban mengaku jika tidak mengetahui rekan-rekan mereka yang lain, karena ketika mereka mendengar ada KKB langsung berusaha untuk menyelamatkan diri. Untuk kepala, iyalah, Davi. Iya. Sempat kenal Ferry sama Charlie nggak? Yang dua dicari, Ferry sama Charlie. Kalau Aidil nih kenal, yang ditemukan ini. Ferry sama Charlie. Kalau Charlie saya tidak kenal. Ferry? Korban saya. Kalau Ferry? Kalau Aidil nggak tahu. Ferry? Berarti beda ya? Beda bang. Itu kelompok Sangir. Itu kelompok Sangir itu beda. Ibu Bos kenal Ibu Bos? Ibu Gebi kenal. Ibu Gebi nggak kenal? Istrinya kepala dusun? Istri kepala dusun. Sepertinya itu jadi Tina saja. Hah? Jadi Tina di kalian itu. Sementara, Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan pihaknya saat ini fokus pada pencarian korban selamat, evakuasi, dan pengejaran pelaku. Menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Yang rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Memang ada pelaku yang ada beberapa kelompok yang kemudian lewat beberapa platform media sosial mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab ataupun mereka pelakunya. Tetapi bagi kami itu bukanlah merupakan suatu alat bukti. Karena pada dasarnya hasil olah TKP dan keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan di TKP itulah yang menjadi patokan kita untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka ataupun pelaku yang melakukan pada saat kejadian tersebut. Hingga saat ini, total 15 jenazah telah berhasil dievakuasi ke Dekai dan 12 diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jayapura, Papua, Rifandone, Sinpo TV melaporkan. Berita viral lainnya, pemirsa, beredar video dan juga menjadi viral di media sosial. Seorang pria berbadan besar mengamuk dan juga memukuli pegawai konter pulsa di Jalan Tuba 2, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara pada Senin malam kemarin. Dan belum diketahui pasti penyebab pria tersebut marah dan mengamuk kepada pegawai konter pulsa tersebut.
Namun dugaan sementara pelaku marah karena korban tidak mau mengisi top up dompet digital. Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial AD marah dan mengamuk kepada seorang mahasiswa yang merupakan pegawai konter pulsa. Dalam video yang kini viral terlihat pelaku dengan amarah memuncak memukuli tubuh korban dengan tongkat dan melemparinya dengan kursi plastik. Korban sempat menangis dan memohon agar tidak dipukul, namun pelaku tidak peduli dan terus memarahi dan memukul korban. Belum diketahui pasti penyebab pria tersebut marah dan mengamuk kepada pegawai konter pulsa tersebut. Namun dugaan sementara pelaku marah karena korban tidak mau mengisi top up dompet digital. Kepala Lingkungan Tuba 2 Kelurahan Tegal Sari Mandala, Prasetyo Selasa siang mengatakan, pria besar yang ada di video tersebut merupakan warga sekitar Jalan Tuba 2 Medan. Saat ini keberadaan pria tersebut belum diketahui dan berencana akan melakukan mediasi antara pegawai konter yang menjadi korban pemukulan dengan pelaku. Kemudian kita juga udah tanya juga dari pihak korban. Ini saat ini korban sedang kuliah di Unimed. Jadi intinya dari klarifikasi pihak pelaku belum ada, belum ketemu. Jadi ini sedang kita usahakan untuk mediasi antara korban dan pelaku. Kalau yang informasi beredar ya, itu infonya top up dana. Ya, top up dana. Tapi dia nggak mau bayar. Kalau itu belum saya pastikan lagi. Sempat bawa apa dia Bang? Kayu atau apa Bang? Ya seperti yang ada di video, ya benar. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, dengan kejadian yang dialaminya, korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Berita olahraga lainnya, pemirsa, menanggapi penerimaan anggaran terbesar dari pemerintah, diantaranya cabang olahraga lainnya. Ketua Umum PSSI sebut hal ini merupakan wujud dari transparansi. Dan Erik pun menyoroti program yang dikerjakan tidak hanya kepada pemerintah saja, namun hingga ke FIFA. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengungkapkan anggaran yang diberikan pemerintah sebesar 199 miliar rupiah ini merupakan hasil dari transparansi program sepak bola yang dilakukannya selama memimpin PSSI. Dirinya menjelaskan program yang diajukan dan dijalankan PSSI tidak hanya kepada pemerintah, baik itu Presiden, DPR, maupun Menpora, namun Erik juga turut menyodorkan berbagai program sepak bola tanah air ke Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Saya selalu bilang kepercayaan daripada masyarakat, pemerintah, itu hal yang sangat penting dalam membangun olahraga nasional. Tidak mungkin membangun olahraga nasional itu hanya satu pihak dan lain pihak saja, harus semuanya. Nah, karena itu kepercayaan menjadi penting. Karena itu sejak awal saya, Pak Menpora, dan juga transparan kepada Bapak Presiden bahwa ini loh programnya. Karena itu pemerintah, Bapak Presiden mendukung penuh. Pak Menpora mendukung penuh, DPR mendukung penuh, semua daripada tentu program yang kita paparkan secara transparan. Dan program ini pun tidak kita paparkan hanya di dalam negeri, tetapi juga tentu seyogyanya apa yang kita sudah sampaikan kepada FIFA waktu itu. Dan FIFA, pemerintah, masyarakat mendeteksi langsung semua prestasinya. Jadi bukan kita yang melakukan bahwa pengakuan itu sendiri, semua dilakukan secara transparan. Adapun sebelumnya PSSI menjadi induk olahraga paling besar dengan menerima total anggaran 199 miliar rupiah di antara 13 cabang olahraga lainnya seusai diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Ya pemirsa dan juga Sally, kita ketahui bahwa dalam sebuah pertandingan pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Ada yang maju dan juga ada yang gugur. Tapi kita harus menyambutnya dengan sangat gembira. Meskipun Indonesia dalam kondisi yang mungkin kurang baik karena tidak bisa memasuki ke Piala Asia U17. Tapi kita ketahui mungkin ke depannya ini akan bisa memberikan yang terbaik. Karena kalau kita ketahui bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Betul sekali. Dan memang kalau kita ketahui Indonesia tidak bisa masuk di Piala Asia. Betul. Namun nantinya U17 Indonesia ini dipastikan masuk ke Piala Dunia U17. Jadi kita berharap sebagai masyarakat Indonesia pasti mendukung segala apapun yang dilakukan oleh Timnas U17. Betul, apalagi dari Kemenpora ini akan terus memberikan dana yang sangat fantastis bagi persiapan untuk menuju ke Piala Dunia 2025 nanti. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesti Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Alhamdulillah selesai juga lah siap-siap. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.